Isa terseret kasus Jiwasraya saat menjabat sebagai Kepala Biro Perasuransian Bapepam LK pada periode 2006 hingga 2012. Mantan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rahmatarwata, divonis bersalah dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan investasi PT Asuransi Jiwasraya Persero. Ia dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu, 7 Januari 2026. Dalam amar putusannya, Hakim menyatakan Isa terbukti melanggar Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, sebagaimana dakwaan subsidiar penuntut umum. Selain pidana penjara, terdakwa juga diwajibkan membayar denda sebesar 100 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Hakim menilai, perbuatan Isa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sebagai regulator, kebijakannya dinilai membuka jalan bagi Jiwasraya untuk tetap beroperasi dan memasarkan produk meski dalam kondisi insolvent, yang pada akhirnya merugikan para pemegang polis. Meski demikian, Majelis Hakim mempertimbangkan sejumlah hal yang meringankan, di antaranya terdakwa belum pernah dihukum, bersikap kooperatif selama persidangan, tidak menerima keuntungan material, serta mengambil keputusan di tengah krisis keuangan global tahun 2008. Isa terseret kasus Jiwasraya saat menjabat sebagai Kepala Biro Perasuransian Bapepam LK pada periode 2006 hingga 2012. Dalam perkara ini, kerugian negara ditaksir mencapai 16,8 triliun rupiah. Kejaksaan Agung telah menetapkan 13 tersangka korporasi dan 6 terdakwa perorangan, termasuk sejumlah nama besar di kasus Jiwasraya. Saya dibilangnya Jenderal Baut katanya. Saya tuh yang merencanakan dari satuan-satuan pindah ke sini, naik kapal, geser ke sana, geser ke titiknya, kita pasang sampai jadi digunakan masyarakat. Yang otaknya sebaut ya orang itu, ya biarin aja, sekalian aja saya ini, ya saya yang merencanakan semua itu. Saya beli Armco di sini, gotong-gotong naik ke sini, ya sampai di sana geser ke jembatan, saya pasang, anggota-anggota semua itu jungkir balik, ya. Jadi saya nggak pernah punya beban, silakan aja bicara apa, ya. Yang penting saya yakin apa yang kami kerjakan, Angkatan Darat, itu dirasakan masyarakat langsung yang bencana. Dibandingkan orang-orang yang bicara itu, ya, memang otaknya sebaut, ya, dia itu sebaut, biar sekalian. Jadi itu kira-kira secara detail yang kami kirim, saya pikir mungkin silakan saja ditanya. Ini ada doser, ada ekskavator, long arm, dump truck, dan lain sebagainya. Secara detail saya pikir kita kasih saja datanya. Ya, jadi sekali lagi Pak Menko Polkam, Wamenko Polkam, Sekjen semua pada hadir di sini untuk melihat. Saya meyakini beliau setelah melihat nanti banyak dukungan-dukungan lagi yang lain. Beliau besok akan berangkat ke Aceh Utara. Ya, kami juga siap menerima koreksi Pak, kritik ya. Kita pekerjaan kita lebih baik ke depannya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Ya, oke. Berarti tentang alat-alat ini kan tadi saya sempat singgung, ini banyak pengadaan yang 2026 yang kami percepat, itu ada prosedurnya, dan juga sebelum masuk ke satuan kita kirim dulu ke sana untuk membantu. Ini, dan juga ada beberapa yang kita cek dan juga diberangkatkan. Kita memberangkatkan bertahap. Ya, hari ini kita berangkatkan ada 1 kapal 53, mobil yang lewat darat juga semua akan dibikin 3 atau 4 gelombang. Hari ini rencana 97 ya, 97, nanti detailnya silakan saja tanya. 97 berangkat, nanti kapal mungkin kita loading sampai ini siap berangkat, nanti sisanya terus bertahap untuk mengirim sejumlah yang kita siapkan ini. Ya, terus yang kedua mengenai jembatan, kami sudah ada, saya pikir memang datanya ini akan selalu diekspos setiap minggu di Halim. Saya sudah siapkan, jadi sampai dengan saat ini kita sudah 14 beli sudah jadi, Armco sudah ada 11 atau 12 lah.
12 ya, 12 jembatan gantung mulai ada 2 yang jadi dari 30 sekian yang kita kerjakan ya, dan itu juga terus pasti saya yakin bertambah ya. Mudah-mudahan di tahun ini bulan Februari awal 150-200 berbagai jenis itu saya yakin bisa. Tergantung ini juga sudah ada sistem untuk dukungan nanti yang sempat diributkan tentang dana itu juga. Ya, saya juga tidak bermasalahkan dari kemana mau turunnya, kemana segala macamnya. Yang penting bisa mensupport kegiatan, ya saya jalan. Gitu. Saat sekolah itu dari kan kemarin prosesnya kita lihat ada saran dari Menhan, karena Presiden setelah ini, setahu saya Menhan akan menunjuk orang atau Menhan akan kendalikan sendiri untuk ini buat Satgas ini. Jadi memang itu saya tidak terlalu mengerti persis juga, tapi yang jelas itu sudah ada pendangkalan di muara yang akan diperdalam sehingga bisa jalur perahu. Kalau kami sih yang dari semua proyek yang bencana alam itu pasti ada tentara. Dari mulai huntara, jembatan, bersihin sekolah, bersihin pasar, bersihin jalan, semua ada tentara Angkatan Darat. Ya, mungkin di sini juga kemungkinan. Ya, tapi saya mendengar informasi Latsitarda dari Akademi Militer, dari PDN juga nanti Bani, saya pikir bagus buat mereka belajar. Ya, makasih ya. Ya, ada lagi? Ya. Ya, itu sekolah, itu kan sudah jalan kita bersihkan, ya banyak. Saya juga nanti, saya pikir makanya datanya biasanya kita pada saat jumpa pers setiap minggu kita lihat, nanti kita akan kasih tahu. Tapi yang jelas saya pastikan sudah banyak sekolah, rumah sakit, puskesmas yang sudah kita bersihkan, pasar sudah bersihkan. Tapi kan fasilitasnya masih belum ada. Masalah nanti mereka akan minta bantu kita, ya kita akan bantu, pasti kita bantu. Tapi ya kalau kita tiba-tiba nerobos ke sana sini, apalagi minta dana, nanti malah jadi masalah lagi. Ya, jadi kami tetap standby untuk menghadapi itu semua. Terus saya pikir juga masalah bantuan itu sering sudah saya sampaikan. Kalau masalah bantu, siapa yang mesti izin siapa? Kalau mau bantu, bantu aja. Saya juga bantu aja, nggak ada masalah. Ya. Kita juga udah bantu mungkin mulai dari beras, supermi dan segala macam. Siapa yang nolak, siapa yang ini, nggak ada masalah kok. Tapi kalau bantunya tiba-tiba benderanya gede-gede, barangnya itu, terus dia cuma duduk di situ. Nah, itu yang sering saya bilang kayak rekan-rekan media, kita sudah mengerjakan bencana ini banyak. Kita sedang kerja keras.